rekamnya biar nanti terekam. Baik. Saya mulai dari MSI, yaitu metodologi studi Islam. Saya sudah kirim di e-learning kita itu satu silabusnya, ya. Yang kedua konsep map. Konsep map itu peta konsep ya, peta peta mata kuliah kita itu. Yang ketiga buku ya, buku karya saya sendiri. Ya, yang kedua, yang keempat buku karya Jamali Sahrodi juga tentang metodologi studi Islam. Tentu buku yang lain boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja digunakan asal konteksnya metodologi studi Islam. Nah sekarang saya akan share screen terkait yang namanya silabi, ya, yang sudah saya kirim ke Mas Mbak semuanya, ya. Bisa melihat di layar? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Suara saya keras ya, jelas ya. Bagi Jelas, yang Pak. tidak dengar, Jelas. tolong ngomong saja di ini, Pak, kurang jelas, enggak apa-apa, silakan. Nah, ini tanggal 24 Agustus, katakanlah ini sekarang tanggal 29, kita bicara tentang kontrak belajar, ini yang ini ya, aturan Iya. kuliah, silabi, dan satuan acara perkuliahan. Kemudian kita masuk pendahuluan, MSI, pengertian, dan hubungannya dengan mata kuliah lain. Dan yang terakhir nanti buku-buku yang digunakan. Nah ini ada buku bacaannya di sini, bisa dilihat. Ya, ada apa namanya? Oke, bisa dilihat nanti ya. Nah, pertemuan kedua tanggal 31 Agustus, hari Selasa ya. Hari Selasa, sama itu materinya, bisa dilihat juga. Anda baca Islam dan ilmu pengetahuan. Subnya, dorongan Islam mencari ilmu pengetahuan, pusat pengetahuan, organisasi pendidikan Islam. Nah, lihat di sebelah kanannya. Oh, bacaannya Ismail Yahya, MSI. Cari di halaman berapa. Sayang saya sini tidak menyebutkan halaman memang ya. Tinggal Mas Mbak nanti cari aja halamannya sudah ada itu. Kemudian nanti pertemuan 7 September ya. Pertemuan ketiga, perkembangan ilmu di dunia Islam. Nanti Mas Mbak lihat saja. 1, 2, 3, cari di bacaannya. Terus sama ya perkembangan. Terus cari lagi di bacaannya. Sudah ada semua. Kemudian yang terakhir, pertemuan kelima. Nah, selesai yang buku saya. Pertemuan ke-6 kita masuk ke buku yang Pak Jamali Sahrodi. Buku saya itu yang ini. Oh, sebentar, saya stop share dulu. Buku saya yang ini. Sebentar, mana bukunya Pak Ismail ini? Oh. Yang ini. Oke. Belum muncul ya? Nggak bisa muncul nih. Ya, pokoknya bukunya sudah ada ya, sudah tahu semua ini. Saya kok nggak bisa memunculkan apa namanya? Oh ini dia PDF-nya nih, terlalu banyak di sini nih. Yang ini, Mas, yang ini, yang buku saya yang ini, kelihatan? Iya, Pak. Oke, yang Pak Jamali Sarodi yang ini, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Nah, nanti cari aja bukunya. Yang ini yang tadi kita ke sini. Nah, Mbak Mas, nanti di pertemuan ke-6 tanggal 28 September, bukunya ganti ke buku yang Jamali Sarodi yang ini ya. Nah, yang ini nih. Udah diunduh semua ya, semoga ya. Nah, nanti Mas Mbak tinggal cek yang ini. Nah, nanti pertemuan ke-7 tanggal 5 Oktober kita tes setengah semester atau mid semester. Materinya apa ujiannya itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Gitu ya. Materinya yang sebelah kanan ini nih, yang ini nih, yang sebelah kanan, yang bacaan. Nah, sesudah mid kita nanti pertemuan ke-8, 12 Oktober kita masuk ke pertemuan ke-8. Materinya masih Pak Jamali Syarodi ya. Nanti sampai dibaca aja pendekatan filologi, pendekatan ilmu sosial, fenomenologi, studi Islam di Indonesia. Oh, sorry. Nah, sampai yang pertemuan 11 ini, terakhir itu bukunya Jamali Sarodi. Dan untuk pertemuan ke 12, 9 November, nanti bukunya ganti Pak Waryani Fajarianto. Untuk hanya 2 pertemuan saja. Cuman karena bukunya tebal, jadi saya belum bisa punya filenya, terlalu tebal bukunya, jadi materinya cuma 2 sedikit saja sebenarnya. Ya. Nah, nanti pertemuan ke-14 terakhir, tanggal 23 November kita ujian akhir, materinya dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13. Artinya materi ujiannya dari sesudah mid semester
sampai nanti tanggal pertemuan yang ke-13 atau menunggu pengumuman lebih lanjut kapan pelaksanaannya. Itu ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya mungkin? Sampai di sini ada yang bertanya untuk silabi, paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Paham semua ya? Oke. Paham, Pak. Oke, baik. Paham, Pak. Ya, kita ini Paham. karena daring, kita usahakan juga untuk bisa tepat waktu ya. Saya juga tadi masih ngutak-ngatik, ternyata harus mengadmit semua ya, mengizinkan semuanya untuk bergabung. Saya pikir sudah otomatis. Baik. Nah, itu yang untuk silabi ya. Jadi Mas Mbak sudah punya gambaran satu semester ini nanti selesainya bulan apa tadi tuh? November ya? Desember? November ya. Jadi November kita sudah selesai semua. Mudah-mudahan kena online lebih gampang. Kalau offline, kalau luring kan kadang-kadang ada aja halangannya ya. Kalau ini kan mudah-mudahan kalau ganti hari jam kan masih bisa ya. Ya karena kan insya Allah kan di rumah semua nih ya. Kalau saya masih di kampus, tiap hari ke kampus ya. Ini kalau ada mahasiswa yang ingin konsultasi juga bisa, tapi yang dekat-dekat ya, jauh-jauh jangan ya. Yang dekat-dekat dari kampus, rumahnya Kartosuro, ya silahkan datang ke kampus ya. Baik, saya lanjutkan karena tidak ada pertanyaan ya untuk silabi satu semester ini. Yang kurang cuman bukunya yang tadi yang siapa namanya itu Fajar Urianto ya. Cuman 2 kali pertemuan, jadi sedikit saja. Nanti saya fotokopi, saya scan deh, saya kirim ke Google, ke e-learning kita. Ya. Nah sekarang saya masuk yang berikutnya. Karena sudah, nah sekarang kita masuk ke peta konsep namanya. Peta konsep itu Mbak dan Mas biar punya gambaran bagaimana terkait yang namanya MSI, Metodologi Studi Islam. Ya. Ini dia namanya, peta konsep. Bisa lihat semua? Bisa, Pak. Ya, cukup besar ya. Pertama, nah kalau kita bicara agama nih yang ini ya, yang saya. Kalau saya menggerakkan kursor ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Ini agama. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Yang ini agama, termasuk Islam, ya. Itu kan punya kitab suci, betul nggak? Ya, Ya. Pak. Betul. Kitab suci kita apa nih? Al-Quran, Pak. Al-Quran. Al-Quran. Oke, ya. Oke, baik. Agama punya pemeluk nggak? Pasti Iya. punya. Punya ibadah dan ritual, ya kan? Iya, Pak. Kalau kita ya sholat, puasa dan lain. Punya tempat suci? Pasti punya. Ada. Ya. Masjid, pura dan lain sebagainya. Pasti punya juga keyakinan, pastilah ya. Nggak ada agama yang tidak punya keyakinan. Pasti punya kawasan, artinya menempati wilayah tertentu kan. Misalnya kalau di Asia Tenggara ini banyak Islamnya misalnya ya. Dan kalau di Cina mungkin banyak apa tuh Konghucunya seperti itulah. Di Barat banyak Kristennya. Nah terakhir punya juga konsep tentang Nabi. Pasti punya organisasi. Pasti punya tradisi. Kita punya tradisi nggak? Punya tradisi ya kan? Kalau di Jawa misalnya satu suro nggak boleh nikah tuh katanya. Betul nggak tuh? Ya kan? Kemudian ada apa lagi tuh? Kirap ya. Kirap sapi apa namanya tuh? Kiai apa? Kiai Selamat. Kiai Selamat ya dan lain sebagainya. Itu tradisi, bagian dari tradisi. Itu agama tuh. Jadi agama apapun hampir memiliki kesamaan semuanya dalam aspek-aspek tertentu itu ya, pasti punya kesamaan. Nah, kita di mata kuliah ini yang di samping ini nih, yang warna oranye ini memiliki metodologi. Ya, paradigma. Nah, jadi kalau bicara metodologi itu nanti ada istilahnya, ada paradigma, ada pendekatan, ada yang namanya teori. Itu istilah kunci kalau kita bicara metodologi. Ya. Jadi ada paradigma, ada pendekatan, ada yang namanya teori. Nah, nanti masing-masingnya itu ada yang normatif, ada yang historis, ada yang campuran. Nah, ini yang kita pelajari antara misalnya pendekatan normatif, ada pendekatan historis, ada yang campuran. Nah, posisi mata kuliah kita ini adalah bagaimana kemudian kita melihat agama ini. Tadi kitab sucinya, pemeluknya, ibadahnya, tempat suci, dan macam-macam itu dengan kacamata metodologis.
dengan kacamata ilmu pengetahuan. Mungkin Mas dan Mbak pasti sudah pernah belajar Islam, ya kan? Entah itu di rumah, entah itu di mana? Di masjid, entah itu di musola, entah itu di madrasah, tentu sudah punya pengetahuan tentang keislaman. Ya. Tapi kalau di perguruan tinggi, kita melihat mempelajari Islam itu dari kacamata ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, karena dia ilmu pengetahuan, maka dia harus dilihat sebagai macam ilmu pengetahuan lainnya dengan cara yang objektif. Makanya jangan heran kalau kemudian Islam itu juga dipelajari oleh orang non-Islam. Nah, cuman bedanya kalau kita orang Islam mempelajari Islam itu dalam rangka bisa jadi menambah keyakinan kan? Ya kan? Memperkuat kemantapan kan begitu? Atau bagian dari mengamalkan ajaran kita. Tapi kalau orang non-Islam belajar Islam, ya mungkin dia hanya dari sisi sisi ilmiahnya saja, sisi ilmu pengetahuan. Jadi jangan heran kalau ada orang non-Islam fasih bahasa Arabnya, fasih dia mengerti tentang Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Mungkin saja kita bisa kalah. Anak-anak IN bisa kalah jangan-jangan ya, kan begitu. Dalam konteks ilmu pengetahuannya. Tapi kan dia tidak mengamalkannya. Itu yang membedakan kita. Pak, mungkin ada yang bertanya mahasiswa kita, Pak, apa bedanya Pak saya belajar Islam sebelum di perguruan tinggi dengan sekarang saya mempelajari Islam di perguruan tinggi? Ya, oke. Saya mau kasih gambaran sederhana begini nih. Mas dan Mbak, kalau kita mengerjakan apapun, katakanlah sederhana ya, masak ya, anak kos biasa masak ya. Oke. Ada dua hal yang kita harus miliki. Pertama, material yang akan dimasak. Tahu material maksudnya bahan-bahan? Ya. Katakanlah kita buat apa nih? Sayur kangkung ya, sederhana nih. Ini saya kasih contoh sederhana biar mudah gambarannya ya. Kita mau buat sayur tumis kangkung. Nah, kebetulan kesukaan saya ya. Maka Mas Mbak harus menyiapkan materinya. Material, bahannya tuh. Contohnya apa? Ya sayur kangkungnya, itu airnya, garamnya secukupnya, cabenya, ya, bawangnya, ya pura-pura aja saya bisa pandai memasak ya. Itu namanya materinya. Kalau Mas Mbak tentu sudah mempelajari materi keislaman itu. Sudah pernah belajar hadis kan? Betul? Sudah pernah belajar Al-Quran kan? Pernah belajar sirah Nabi, sejarah hidup Nabi? Pernah belajar tentang ilmu kalam? Pernah belajar tentang apa lagi tuh? Ilmu kalam, ilmu fikih pasti karena kita orang syariah. Nah itu materinya itu. Material, bahan-bahan, pembentuk tadi. Kalau sayur tadi itu kita membuat tumis sayur seperti itu. Nah, tetapi di samping yang namanya materi, ya, kita harus punya yang namanya metodologi. Cara memasaknya itu. Ya. Kalau kita tidak punya cara memasaknya, tentu kita masaknya apa adanya. Ya, anak kos mungkin masak apa adanya, wong penting bisa makan aja dah misalnya nih ya. Nah, atau kalau mau lebih simpel, udah Pak beli aja di warung, saya nggak perlu pakai metodologi, kan begitu. Nah, ini yang membedakan kita belajar di perguruan tinggi itu tidak hanya bicara materinya, tidak hanya material bahan-bahannya tadi, tapi kita juga mempelajari bagaimana metodologinya, caranya. Ya, mungkin chef yang Anda kenal siapa? Yang perempuan pasti Chef Juna ya, Junaidi ya. Ke yang laki-laki mungkin siapa tuh? Farah Queen ya. Mungkin barangkali itu ya tahunya. Pernah tahu nggak itu? Pernah nonton? Cara memasak. Acara TV kan ada tuh ya. Itu mereka punya materinya, tapi juga jago secara metodologi. Nah di perguruan tinggi ini, Mas Mbak diharapkan dibekali di samping dengan materinya. Materinya tadi belajar fikih, belajar Al-Quran, belajar hadis, dan lain sebagainya. Itu ilmu kalam, ya, sirah Nabi. Tapi juga dibekali dengan cara-caranya. Bagaimana cara mempelajari hal yang sebanyak itu, tapi bisa dengan mudah dipelajari 1 semester saja. Ya kan? Jadi saya memberikan kepada Mas dan Mbak kailnya. Ibarat memancing, tidak menyediakan ikannya, tapi yang diberikan adalah kail. Apa itu kail? Alat memancing.
Bisa memahami ilustrasi ini? Bisa nggak? Bisa memahami ilustrasi ini kira-kira? Bisa ya. Jadi di mata kuliah MSI ini, saya mau tanya kepada Mas dan Mbak, boleh diaktifkan suaranya. Mungkin nggak dalam satu semester hanya 12 kali tatap muka, Mas dan Mbak mengerti semua ajaran keislaman? Ilmu kalam, hadis, Quran, tafsir. Mungkin nggak? Masuk akal nggak? Mungkin? Susah, Pak. Tidak ya? Tidak mungkin. Insya Allah Tidak. mungkin. Sangat tidak mungkin. Ya. Kecuali kalau cuman baca-baca sekilas, ya. Tapi tidak mungkin mempelajari Islam itu hanya satu semester, apalagi satu malam. Satu malam jadi ustadz ya, nggak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin kita mempelajarinya itu satu semester. Nah, yang memungkinkan kita hanya mempelajari satu semester itu adalah metodologinya atau caranya itu. Bagaimana saya bisa mempelajarinya? Aspek keislaman itu dari segi metodologi, cara mempelajari. Sampai di sini paham kira-kira? Apa itu MSI? Metodologi studi Islam. Jadi yang kita pelajari adalah metodologi bagaimana mempelajari ajaran Islam. Bagaimana cara mempelajari studi ke Islam. Jadi aspek caranya, ingat ya, garis bawah ya, caranya, bukan materi studi Islamnya, keliru. Kalau materi studi Islamnya, Mas Mbak sudah dapat di mata kuliah sebelumnya atau sesudahnya nanti. Ilmu kalam sudah ngambil kan? Nah, tafsir sudah ambil kan? Ulumul Quran, ulumul hadis, itu namanya materianya. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah metodologinya. Saya mengilustrasikan begini, Mas Mbak. Mas Mbak kalau bisa melihat di tulisan saya ini, ya. Oh, bisa kelihatan? Oh, tidak kelihatan ya? Oh, kayaknya saya belum canggih menggunakan ini nih. Oke, sebentar. Oke, ya sudah, kalau gitu saya tidak bisa menggunakan alat tulis ya. Pen tablet. Oh, di pen ya? Oh ya, lupa. Oke, sorry. Saya akan gunakan di pen sebentar. Jadi ada hikmahnya juga pakai ini, jadi bisa belajar ya, pakai teknologi. Kelihatan sekarang kalau saya menulis ya, metode. Kelihatan tulisan saya? Kelihatan. Oke, metodologi studi. Oh sorry, turun naik ya, karena tidak ada garisnya. Oke. Nah, metodologi ini cara. Ya. Cara apa? Kalau studi apa kira-kira makna studi itu? Kajian. Betul ya? Mengkaji. Apa lagi? Meneliti. Apa lagi? Memahami. Apa lagi kira-kira? Yang satu makna pengertian dengan studi atau kajian itu. Kajian atau mengkaji, ya, mengkaji, nih ya. Jadi meneliti, memahami, apa lagi kira-kira? Ngomong aja. Mempelajari, oke bagus. Apa lagi? Mengkaji, meneliti, memahami, mempelajari. Ada lagi yang lain? Oke. Dan segala pengertian. Ya. Islam, ya Islam, ajaran Islam. Ya. Jadi metodologi studi Islam itu adalah sebuah mata kuliah tentang cara mohon maaf. Tentang cara bagaimana kita memahami, mengkaji, meneliti, mempelajari apa objeknya, yaitu Islam. Sampai di sini paham? Apa yang disebut dengan metodologi studi Islam ini? Atau saya sering menyingkatnya? Paham, Pak. Baik. Nah, saya kembali ke sini. Jadi, Mas Mbak semua, udah berapa menit nih? Jam 8.45 ya, baik. Masih ada cukup banyak waktu. Kalau ada yang bertanya sampai di sini, saya persilakan. Silakan. Mohon maaf Pak, mengganggu sebentar Pak. Ya.
ini ada beberapa teman ini yang komen di grup belum bisa untuk mengakses Bapak. Oh, caranya gimana tuh ya? Tidak bisa mengakses apa karena belum saya persilahkan masuk atau gimana ya? Enggak Bapak, ada sekitar. Oh ya, sorry. Ya, Dipersilakan ini kerjanya double saya jadi ini. Harus lihat ini ke atas. Iya nih, nah saya harus admit dulu nih. Iya, mohon maaf kalau sudah mulai jadi lupa nih. Iya, ada yang minta admit. Ya, makasih Mas sudah mengingatkan. Oke ya, sudah. Nanti kalau ada lagi tolong langsung saja. Kalau chattingnya saya mungkin nggak kebaca, jadi Mas Mbak tolong ingatkan aja saya langsung ya. Insya Allah 39 orang hadir semua ini. Hadir ya, mudah-mudahan ya. Kelihatan nggak tuh di sini? Oh 37, mungkin kurang 2 atau 3 orang ya yang belum hadir. Oke. Yang namanya pakai Lenovo, pakai Oppo, nanti ganti namanya sesungguhnya aja ya. Ada yang macam-macam gitu ya. Yang lain sudah bagus sih sesuai dengan namanya. Ya. Oke. Kalau saya panggil gitu bisa dulu nggak? Sebentar, saya tak panggil gitu ya, biar katakan hadir ya. Biar saya tahu juga. Rapsan Jani Latifah Sukma ada? Ada? Halo? Rapsan Jani? Diaktifkan dulu semuanya. Diaktifkan dulu semua apanya ininya fitur bicaranya. Mas Riki Hanafi aktifkan dulu. Oke. Ya, oke. Saya cuma mau bertanya nih. Pertemuan awal biasanya begitu tuh. Rapsan Jani Latifah Sukma hadir? Ada ya? Muhammad Najih Madani? Tidak ada juga. Dia Arfila? Ya Pak. Hadir? Dia Arfila. Ada ya? Oh ya, baik. Oh, oke. Baik. Kemudian Putri Cahyaningrum. Fajar Wilo Noyudo. Ada? Oh, suaranya dari oh ya, pokoknya semua ya. Pokoknya kalau bahasa tadi semua namanya menggunakan nama asli itu ya di username-nya itu ya. Pakai Oppo ASS AA5 jangan gitu tuh ya. Atau pakai NIM-nya dulu di depan boleh ya. Ya Pak. Gimana lagi? Bunyi kruk gitu nggak tahu nih. Ramai sekali. Ya. Saya kembali ke materi ya, Tadi kan materi kita ini oh ya, baik. Oh, ternyata dari saya sumbernya. Sudah ya, ini konsep map. Jadi kita kembali ke sini sebentar. Jadi ini metodologi, ya. Ada istilah paradigma, ada istilah pendekatan. Kalau bahasa Inggrisnya approach ya, pendekatan itu namanya approach. Pernah tahu tulisannya belum? Bentar, saya ganti dengan ini. Ya, saya ganti dulu ya. Jadi di dalam metodologi ini kita nanti ada mengenal satu namanya paradigma. Bahasa Inggrisnya paradigm. Paradigm tanpa A. Yang kedua ada namanya pendekatan. Pendekatan. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan approach. Pernah dengar istilah ini? Belum ya? Yang tiga namanya teori atau dalam bahasa Inggris theory. Oke ya? Ini tiga hal penting kalau kita bicara yang namanya metodologi. Oh, ada suara burung ya? Oh, ya baik. Nah, Mas dan Mbak, kalau ketiga hal ini nanti biasanya mata kuliah MSI ini kayak sequel. Sequel itu tahu? Semacam rangkaian ya. Rangkaian misalnya begini nih. Sekarang MSI ini sebenarnya kalau di fakultas lain, di prodi-prodi lain itu dimulai semester 1. Saya nggak tahu di HPI malah di semester 3. Jadi dia kayak sequel rangkaian, ada MSI, Metodologi Studi Islam. Nanti kalau ada misalnya sebelumnya mungkin ya,
ada namanya filsafat ilmu. Sudah ambil belum? Sudah ngambil belum filsafat ilmu? Halo? Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Filsafat ilmu, MSI, kemudian nanti ada MP. Apa itu MP? Metodologi penelitian. Semester 4 kayaknya. Nah, semester 5 itu ada namanya metodologi penelitian hukum. Atau kalau untuk muamalah namanya MPM, metodologi penelitian muamalah. Nah, di ujung nanti namanya adalah skripsi. Jadi itu satu rangkaian tuh, Mas Mbak semua. Ada filsafat ilmu dari mempelajari semester 1, kemudian ada MSI, ada metodologi penelitian, dilanjutkan metode penelitian hukum atau muamalah, kemudian ada yang namanya skripsi. Nanti semua mata kuliah ini Mas dan Mbak itu bicara tentang metodologi. Nah, memang kalau bicara metodologi itu mata kuliahnya sedikit, cuma 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau bicara tentang material, bahan-bahannya tadi, itu mata kuliahnya dari semester 1 sampai semester 8. Karena bahannya tentu harus lebih banyak. Lucu juga kalau ilmu metodologinya lebih banyak, bahannya sedikit, jadi apa tuh ya? Jadi memang materi yang kita pelajari itu lebih banyak ketimbang metodologinya. Jadi semua ini satu sequence, satu rangkaian untuk mempelajari metodologi. Walaupun 5 ini sebenarnya kurang ya. Kalau di hukum keluarga Islam HKI itu ada namanya antropologi hukum. Nah, itu juga mata kuliah metodologi. Jadi melihat hukum dari aspek manusianya. Kalau sosiologi hukum itu kita mempelajari hukum dari aspek kemasyarakatan. Oke. Ini waktu kita tinggal 10 menit, jadi saya harus siap-siap sebelum nanti kalau tiba-tiba menghilang, mohon maaf ya, anggap saja itu sudah selesai ya. Tapi kalau sebelum menghilang, kita bisa teruskan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan bertanya. Saya sukanya kelasnya yang kelas aktif bertanya ya. Tapi mungkin kalau pertemuan pertama pada masih malu-malu semua. Ya. Oke. Jadi tugas Mas dan Mbak untuk pertemuan kedua hari Selasa ya, baca buku saya itu, baca yang bab yang bicara tentang mana buku saya ini? Buku Pak Ismail yang ini. Nah, ini baca buku saya ini, cari ininya, cari silabinya pertemuan kedua. Jadi karena kita ini kelas online, jadi saya berharap Mas Mbak rajin membaca buku sebelum kuliah, gitu ya? Iya. Biar sudah punya gagasan dulu. Jadi khawatirnya kayak kalau kita Mbak Mas tidak membaca, nanti materinya tidak memahami dengan baik, gitu ya. Kalau ketemu langsung kan masih bisa bertanya gitu deh. Paham ya kira-kira ya? Kalau nggak paham silakan tanya. Nanti ini ujiannya semua. Iya, Pak. Ya, ujiannya semua nanti berdasarkan buku semua. Oh, ya saya admit ya. Ujian semua materi ujian mid semester apapun tes akhir semester semua dari buku-buku. Saya tidak akan menambahkan. Bahkan itu ada yang kira-kira latihan nulis Arab nanti Mas dan Mbak. Apa ya? Nanti pas ujian itu juga, ayo tuliskan hadis tentang itu kan ada tuh di lampiran buku saya itu. Buku saya kan ada lampirannya tuh, lampiran buku tuliskan tentang hadis ini ya, misalnya gitu ya. Ini contohnya nih, contoh. Ini misalnya saya buka yang baru nih. Ini saya hapus ya. Mas Mbak udah nulis belum nih yang ini? Nanti saya hapus loh. Udah, Pak. Ya, nah ini contohnya nih, nanti tuliskan hadis Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillah nih contohnya gini nih. Ya kan? Nanti Mas dan Mbak ada mata kuliah ada ujiannya, tuliskan hadis tentang atau ayat tentang mencari ilmu, misalnya nih. Contohnya ya. Misalnya apa? Yarfa'illahu allazi yarfa'illahu allazina amanu walazina minkum utul ilma darajat dan seterusnya. Ya, jadi ada yang ujiannya nanti seperti itu, menulis bahasa Arab. Saya biar tahu tuh anak IAIN Fakultas Syariah
HPI bahasa Arabnya, nulis Arabnya sejauh mana, ya, dan memahami yang namanya terjemahan. Biasanya saya di semester di pertemuan pertama ini nanya, Mas Mbak dari mana, sekolahnya dulu alumni mana, itu biasanya saya begitu. Nah sekarang Mas Mbak tolong tulis di apa tuh di chatting itu, tolong ya tulis namanya dan aslinya dari mana, kemudian dulu alumni mana. Misalnya aliyah mana ya, atau SMA mana. Gitu ya? Iya, Bisa Pak. ya? Bisa G? Biar saya juga tahu, biar materi saya ini bisa cocok dengan sampean semua. Karena kan saya tidak tahu backgroundnya ini. Kalau dari pesantren MAN kan mungkin bisa langsung menyesuaikan diri ya. Nah, tapi kalau yang dari Nusa dari SMA, dari STM dan lain sebagainya, tentu saya harus menyesuaikan diri juga untuk mengajarkannya seperti apa. Begitu ya? Bisa dimulai dari sekarang? Dituliskan namanya, asli misalnya namanya Ismail Yahya, asli Pekanbaru. Saya aslinya memang Pekanbaru. Oh ya, saya malah belum memperkenalkan diri ya. Ya sambil saya memperkenalkan diri, Mbak tulis saja. Misalnya Ismail Yahya dari Karanganyar, dulu SMA 5. Ah, udah gitu aja ya. Atau Ismail Yahya dari Solo, SMA Muhui misalnya, Muhammadiyah 1. Langsung ya. Ya, saya perkenalkan diri dulu saya. Nama saya Ismail Yahya, asli saya Pekanbaru, Riau, Sumatera. Ada yang dari Sumatera nggak ini kelas ini? Ada, Pak. Ada? Ada Enggak, ya? enggak. Kalau ada yang dari Sumatera, tuliskan dari mana Sumateranya, karena Sumatera itu luas. Ya. Saya alumni Fakultas Syariah di sini, angkatan kedua tahun 93. Kalau Pak Rektor itu angkatan pertama 92. Jadi saya ini alumni Syariah IAIN Surakarta. Saya baru 27 tahun tinggal di Solo ini sejak merantau ya tahun 93. Kemudian saya tinggal di Jaten Karanganyar, tepatnya di Perum Geriadi. Istri 1, anak 2, ya. Kemudian saya kebetulan diamanahi jadi dekan Anda semua, dekan Fakultas Syariah. Jangan-jangan ada yang nggak kenal nih, nggak kenal dekannya ya? Ada yang nggak kenal nggak nih? Kalau nggak ada yang kenal langsung nilainya disuruh E aja ya. Suruh ngulang ya. Gitu ya. Oke, sudah dulu semua? Karena waktunya tinggal 5 menit katanya, kata si Zoom ini. Ini saya rekod semua, ya saya simpan. Pembicaraan, Pak. Untuk kontrak belajarnya? Oh ya, kontrak belajarnya itu begini. Ya, bagus pertanyaannya. Kontrak belajarnya tentu masuk kita tepat waktu ya. Kemudian mudah-mudahan bisa tepat waktu ya, mudah-mudahan ya. Kemudian nilainya itu semua cuma 3 biasanya saya. Mid semester, tes akhir semester, dan kehadiran ya. Kehadiran itu membantu. Jadi usahakanlah hadir. Kalaupun tidak hadir itu 3 kali, boleh tidak hadir. Lebih dari 3 kali jangan. Nanti sistemnya langsung memblok Anda, nggak ada nilai nanti. Ya, misalnya 3 hari 3 kali nggak ada itu Anda apa, ikuti seminar atau kegiatan apa gitu boleh saja ya. Tapi hanya 3 kali ya. Nah hadirnya itu kan saya rekam nih. Jadi kelihatan nanti siapa yang nggak hadir. Hadir yang nggak hadir kan kelihatan. Gitu ya. Itu kira-kira Mas, siapa yang bertanya nih? Mas Muhammad Haikal. Ya, Mas Muhammad Haikal. Ya, ketua kelasnya siapa ini? Ketua kelasnya Sinten nggih? Siapa? Ilham. Saya, Pak. Oh, Ilham. Yang mana tuh? Yang sekarang bicara? Iya. Oh, yang HMMN Channel? Iya, Pak. Ah, itu tuh ganti apa tuh? Ganti tuh, harus ganti nama tuh ya. Iya, Pak. Tadi udah diganti tapi belum bisa muncul, Pak, namanya, Pak. Udah apa, lain kali, lain waktu saja ya. Jadi tolong semuanya sudah itu ya, titip nanti ketua kelas kalau ada tugas-tugas, saya nanti lewat grup saja ya. Kalau ada masukan-masukan Pak, kuliahnya enaknya lewat gini, pakai ini, saya coba pertimbangkan karena Zoom ini konon menguras data cepat ya. Iya. Jadi kita pertemuan pertama saya haruskan biar ketemu dulu nih, ya. Iya, Pak. Oke, kalau nggak begini kan nanti tidak ketahui nih siapa saja nih. Gitu ya. Baik, kalau ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan nggak? Boleh langsung juga boleh lewat chatting. Jadi saya mudah-mudahan bisa membaca atau lewat grup WA juga boleh ya. Kalau di Zoom ini mungkin khawatir saya hilang. Jadi Mas Mbak boleh nanya di grup WA, nanya ke grup saja. Kalau pribadi tadi saya repot menjawabnya satu persatu. Langsung saja. Saya foto sebentar. Oke.
Yang kameranya tersembunyi, tolong munculkan. Yang kameranya tersembunyi, silakan munculkan. Kepalanya lurus-lurus saja, jangan garing-garing, nanti sakit pelan. Ya, tadi ada yang satu belum tuh, yang Resti, Mbak Resti. Itu Mbak Resti. Saya biar tahu mana yang Mbak Resti. Jangan-jangan nanti pakai akun orang lain. Oke, terima kasih semua ya. Iya, Pak. Paham semua konsep besarnya MSI? Punya Insya Allah, gambaran Pak. sekarang?